Baik, selamat siang buat kita semua. Eh, Baik, saat ini saya lihat sudah ada 64 peserta yang menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan langsung mulai saja. Terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kadek Palgunadi dari King Abdullah University of Science and Technology. Mungkin saya akan sekilas memperkenalkan beliau kepada kita semua. Kadek Palgunadi saat ini adalah PhD candidate di KAUS Saudi Arabia, bekerja di labnya Profesor Paul Martin May. Sebelumnya saya pikir beliau sudah selesai ya, tapi mungkin sedikit lagi ya beliau. Ya, Ya, sedikit lagi. ya sedikit lagi menyelesaikan PhD-nya dan akan segera melanjutkan penelitiannya sebagai postdoctoral research fellow. Eh, Beliau juga sudah banyak menerbitkan berbagai penelitian di jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi ya. Dan kepakaran beliau saat ini adalah di bidang dynamic modeling of earthquake source ya. Jadi pemodelan dinamik dari sumber gempa, dan sesuai flyer yang diumumkan kepada teman-teman sekalian bahwa judul presentasi beliau pada kesempatan hari ini adalah Earthquake Dynamics in Multiscale Fractures. Dan beliau akan mempresentasikan penelitiannya atau eh, kepakarannya nanti dalam waktu 30 menit ya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan 15 menit tanya dan jawab atau Q&A. Dan kepada peserta sekalian dipersilahkan nanti boleh bertanya secara langsung dengan raise hand atau melalui kolom chat ya. Nanti presentasinya akan disampaikan dengan bahasa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk Kadek Palgunadi untuk share screen dan menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dimas atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan share. Em, Sudah terlihat? Sebentar. Ya, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat ya. Oke, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Terima kasih untuk eh, Pak Dimas atas kesempatan yang diberikan untuk saya sharing mengenai riset yang sedang saya kerjakan di sini dan sebentar lagi akan beres ya. Nah, eh, presentasi kali ini, mohon maaf, presentasinya dalam bentuk bahasa Inggris, tapi saya akan menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan judul Earthquake Dynamics in a Multiscale Fracture. Earthquake Dynamics ini akan saya jelaskan apa itu dan apa relevansinya untuk em, kegempaan. Nah, saya kira di Indonesia belum belum banyak yang mengetahui tentang earthquake dynamics. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkannya untuk teman-teman atau kolega dan adik-adik di STMKG. Nah, adapun kolaborator saya, yang pertama adalah profesor saya, Martin Mai. Kemudian ada co-advisor saya, Alice Agnes Gabriel dari em, University of California San Diego. Ada juga Dmitry Garagas dari Kanada dan Thomas Ulrich dari Jerman. Oke, Em, pertama-tama sebelum kita memulai tentang presentasi saya, ada baiknya untuk kita berada di satu level yang sama. Nah, mengenai penjelasan apa itu earthquake dynamic. Nah, em,
teman-teman bisa lihat di ujung kiri atas, ini merupakan distribusi dari seismik yang direpresentasikan oleh titik-titik atau lingkaran kecil dan lingkaran besar sesuai dengan amplitude atau magnitude dari gempa itu sendiri. Semakin besar lingkaran direpresentasikan sebagai um, gempa yang dengan magnitude yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita melihat secara geologi, ternyata um, gempa itu difasilitasi oleh discontinuity atau heterogeneous struktur di permukaan bumi. Nah, struktur ini direpresentasikan oleh sesar atau faults. Nah, dan titik-titik ini merupakan sebenarnya adalah penyederhanaan dari gempa itu sendiri. Nah, tapi sebenarnya um, gempa itu adalah uh, gempa itu difasilitasi oleh um, ukuran sesar yang terbatas dengan geometri yang bisa dihitung panjangnya dan dimensinya. Nah, oleh karena itu, seperti yang teman-teman bisa lihat di kanan atas ini, di gambar ini, gempa itu direpresentasikan oleh yang dinamakan finite fault source karena dimensinya itu terbatas. Kita tidak bisa apa secara secara nyata gempa itu bukan satu titik, tapi gempa itu adalah satu dimensi uh, mempunyai satu dimensi panjang dan lebar yang nanti um, di diterjemahkan sebagai um, uh, uh, seismic magnitude yang direformulasikan oleh dimensi um, besarnya slip dan rigiditas dari um, material yang berada di sekitar fault itu. Sorry. Nah, tapi masalahnya adalah di finite fault source ini dia hanya merepresentasikan source tanpa mengindahkan atau tanpa memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan gempa itu terjadi. Nah, yang bisa direpresentasikan oleh finite source ini adalah slip magnitude yang ada di titik terjadinya gempa beserta arahnya, yaitu spasio-temporal namanya arah apa posisi secara spasial dan juga berdasarkan waktu. Nah, tapi uh, tidak diperhitungkan tuh stres yang ada di sekitar sini, gaya-gaya yang ada yang mempengaruhi dari gempa, yang mempengaruhi pergerakan dari sesar ini sebelum terjadinya gempa dan setelah terjadinya gempa, beserta interaksi antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Itu tidak diperhitungkan di finite fault source. Nah, tapi dynamic earthquake rupture atau gempa secara dinamik itu memperhitungkan semua gaya-gaya, semua fisik yang ada sebelum terjadinya gempa, selama dan setelah terjadinya gempa. Nah, jadi um, saat gempa itu mulai, jadi um, distribusi dari uh, stres secara dinamik itu akan mempengaruhi segmen-segmen sekitarnya dan juga akan mempengaruhi kemungkinan besar akan mempengaruhi um, um, uh, fisika dari gempa itu sendiri yang nanti uh, um, berakhir di seberapa besar gempa itu bisa terjadi atau kenapa gempa itu uh, tidak tidak merambat sepanjang um, fault yang telah ada di sana dan kenapa gempa itu hanya um, um, slip di uh, ukuran atau panjang-panjang tertentu saja tidak uh, uh, failure ke semua tidak 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 memberikan atau menghasilkan slip ke semua geometri yang ada. Nah, di earthquake dynamic ini kita menyelesaikan persoalan matematika yang dinamakan elastodynamics. Elastodynamics itu adalah persoalan matematika yang
memperhitungkan stres dan juga memperhitungkan uh, propagasi dari seismic energy dan juga frictional uh, failure atau gesekan di antara dua material yang berbeda. Nah, namun kelemahan dari earthquake dynamics ini itu merepresentasikan kelemahannya itu adalah membutuhkan tenaga komputer yang sangat besar. Nah, ini merupakan contoh dari earthquake dynamics. Dan kita tahu di sini ada kita punya punya faults atau punya sesar, dan sesar ini dia mempunyai kekasaran atau roughness namanya. Nah, gempa ini start di satu titik, nah nanti dia berpropagasi sepanjang sesar itu sendiri. Nah, dari failure yang ada di ujung crack ini atau ujung patahan ini akan menghasilkan um, uh, gelombang atau ya gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini tidak hanya uh, membawa energi, tapi juga membawa gelombang stres yang nanti akan mempengaruhi segmen-segmen di sekitarnya. Nah, earthquake dynamics ini itu terdiri dari beberapa uh, input parameter. Parameter yang pertama adalah kita harus mengetahui geological structure, dan kita harus mengetahui juga initial uh, atau kondisi sebelum terjadinya gempa, kondisi stres sebelum terjadinya gempa, dan kita juga harus mengetahui um, kriteria atau fisika yang terjadi di antara dua material yang berbeda. Nah, fisika itu adalah um, uh, um, bagaimana um, gesekan itu berubah um, terhadap waktu dan juga berubah terhadap sleep. Nah, nanti semua input parameter ini akan diselesaikan atau di di solve menggunakan solver. Nah, solver ini software yang saya gunakan itu open source, jadi teman-teman juga bisa menggunakannya secara free. Dan saya adalah salah satu dari developernya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah merujuk ke um, riset saya, apa yang menyebabkan gempa itu terjadi secara multiscale. Nah, kalau kita melihat dari um, energi dari gempa, nah gempa itu merupakan pelepasan dari energi strain ke energi yang lainnya. Nah, potensial energi dari strain ini berubah menjadi energi uh, um, uh, wave propagation, terus fracture energy, dan juga frictional heat. Frictional heat itu adalah panas yang dihasilkan selama slip itu terjadi. Nah, namun slip itu bisa terdiri dari dua uh, physics. Nah, yang pertama adalah yang disebut dengan crack rupture, yang kedua disebut dengan pulse rupture. Nah, crack rupture ini itu direpresentasikan oleh slip yang terjadi secara terus-menerus sepanjang terjadinya gempa. Nah, sedangkan pulse rupture ini adalah slip yang terjadi di hanya bagian-bagian tertentu dari uh, uh, bagian-bagian tertentu dari fault itu sendiri. Nah, secara constraint yang dipakai oleh earthquake dynamics ini berdasarkan dari laboratorium eksperimen. Nah, di laboratorium eksperimen itu seperti yang Anda lihat dari gambar di sebelah kanan ini, dua rupture itu bisa terjadi, yaitu crack-like rupture dan pulse-like rupture. Nah, pulse-like rupture itu memiliki slip yang lebih uh, slip evolution atau evolusi slip yang lebih panjang daripada um, gempa pulse-like. Nah, pulse-like dan crack-like ini nanti akan merepresentasikan energi transfer yang diberikan oleh gempa di satu segmen untuk men-trigger segmen yang lainnya. Nah, secara sederhana seperti itu.
Nah, motivasi dari riset saya itu adalah yang pertama, teman-teman itu bisa tahu fault itu atau sesar itu terdiri dari eh, fault core, eh, dan ada juga yang namanya secondary fault di damage zones. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang saya highlight ini, nah sebenarnya fault itu tidak sederhana hanya satu garis atau segmen yang sangat sederhana. Nah, fault itu terdiri dari uh, kompleks geometri seperti ini. Nah, kalau teman-teman zoom, nah um, uh, kompleksitas dari sesar itu uh, makin nyata, makin terlihat. Nah, ternyata di sekitar fault itu, di sekitar fault damage zones namanya, yang terdiri dari uh, banyak fracture yang kita nanti sebut sebagai fracture network. Nah, fracture network ini uh, dapat memberikan uh, trigger untuk memulai suatu gempa. Dan nanti gempa itu akan berpropagasi menjadi gempa yang sangat besar. Hanya dari satu um, failure di uh, damage zones itu. Nah, ini terjadi bukan bukan terjadi, tapi ini bisa diobservasi di uh, gempa Turki kemarin yang uh, nucleationnya itu atau inisiasi dari gempanya itu berada bukan di main fault-nya, tapi di subsidiary fault di damage zones. Nah, secara sederhana, multi-cycle multi-scale earthquake simulation ini atau multi-scale dynamics ini bisa direpresentasikan sebagai domino. Nah, jadi uh, perturbasi atau slip di fracture yang sangat kecil itu bisa men-trigger fracture di sebelahnya, dan nanti fracture di sebelahnya ini akan men-trigger fracture di sebelahnya lagi, dan itu akan menjadi yang kita sebut sebagai domino effect atau cascading. Nah, umpamakan ini merupakan uh, faults atau fracture network yang kecenderungannya untuk slip itu tinggi. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, nah, satu idenya seperti ini, satu uh, perturbasi di fracture yang kecil itu nanti bisa men-trigger gempa yang sangat besar. Nah, itu yang pengen kita kita tahu bagaimana mekanismenya. Nah, pertanyaannya yang bisa saya propose yang pertama adalah uh, apakah uh, rupture yang di segmen yang kecil di damage zones itu bisa uh, mem- uh, uh, men-trigger rupture di main fault-nya. Yang kedua, apakah um, dynamic rupture itu bisa uh, berpropagasi secara cascading, secara domino effect di damage zone tanpa uh, men-trigger main fault-nya. Dan itu menghasilkan nanti gempa yang ekuivalen dengan gempa yang terjadi hanya di main fault saja. Nah, oleh karena itu, saya melakukan simulasi dengan menggabungkan uh, lebih dari 800 fracture yang uh, di, di, di embed dengan listrik fault. Nah, ada tiga model yang akan saya presentasikan di sini. Model yang pertama adalah favorably oriented manifold. Itu maksudnya manifold dan fracture itu tidak mudah untuk slip. Yang kedua, fracture dan manifold itu mudah untuk slip. Nah, ini berdasarkan uh, inisial stress tadi. Dan yang ketiga, fracture-nya tidak mudah slip, tapi manifold-nya mudah slip. Nah, tapi cascading rupture ini tuh mungkin jika kita memberikan uh, uh, jika self-similar atau uh, gempa itu terjadi di semua scale. Jadi uh, fisik maksudnya terjadi di semua scale itu adalah gempa di um, skala yang sangat kecil itu mempunyai proses fisik yang sama dengan gempa yang cukup besar. Nah, ini batasannya. Karena tapi gempa yang sangat besar itu merupakan gempa yang kami propose itu adalah gempa di maksimum gempa 6. Nah, di atas gempa 6 itu fisiknya sudah berbeda. Nah, um,
kita percaya kalau gempa yang sangat kecil sampai gempa dengan medium scale atau magnitude 6 itu mempunyai fisika yang sama, yaitu fracture energy di satu uh, fracture energy dalam suatu finite size fracture itu mempunyai um, relasi linear dengan ukuran dari fracture itu. Nah, nanti untuk matematikanya, mungkin setelah papernya publish, saya bisa share ke teman-teman semua. Nah, starting modelnya itu adalah yang pertama, kita mau mensimulasikan gempa listrik. Listrik fault. Listrik fault itu diartikan oleh fault yang mempunyai deep yang bervariasi terhadap kedalaman. Nah, jadi bentuknya itu curve kayak gini. Nah, fracture density-nya itu juga uh, mengikuti power law. Power law itu adalah semakin jauh dari main fault, maka fracture density-nya semakin berkurang. Semakin dekat dengan main fault, fracture density-nya makin tinggi. Nah, terus kita juga uh, consider dua fracture family, 120 dengan strike 120 east dan strike 20 east, north 20 east dengan standar deviasi 10 derajat. Nah, seperti saya bilang tadi, main fault-nya itu punya deep 40 sampai 85 derajat. Nah, nanti fracture ini akan diselesaikan dengan numerical solver namanya SciSolve untuk mensimulasikan earthquake dynamics dan seismic wave propagation. Nah, kita juga menggunakan seperti yang saya bilang tadi, fisik dari gempa itu sebenarnya terinspirasi dari laboratorium eksperimen. Oleh karena itu, kita menggunakan fisik dari laboratorium eksperimen itu untuk upscale ke um, gempa yang crustal, gempa medium. Nah, ini merupakan model yang akan saya gunakan. Namun, model ini untuk melihat spatiotemporal evolution dari gempa itu sangat sulit. Oleh karena itu, uh, saya menggunakan apa yang saya sebut dengan exploding view untuk memudahkan kita untuk melihat apa sih yang terjadi di antara fracture atau di dalam fracture network ini dan listrik fault. Nah, untuk model yang pertama, saya ingatkan lagi, model pertama itu adalah fracture dan main fault-nya itu tidak mudah untuk slip. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat slip evolution dan sebelah kanan ini adalah slip rate evolution. Nah, slip rate evolution itu adalah bagaimana penjalaran gempa terhadap waktu. Jadi seperti uh, penjalaran gempanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa melihat uh, pada saat fracture dan gempa itu tidak uh, uh, susah untuk melakukan slip, kita bisa melihat propagasinya tidak tidak keluar dari uh, area di mana gempa itu terjadi atau terinisiasi hanya lokal di uh, daerah itu saja. Nah, yang kedua, jika fracture dan manifold itu mudah untuk slip, kita bisa melihat evolusi dari um, gempa itu menjalar dari hypocenter ke dalam fracture network. Nah, gempa ini mengaktifkan fracture network di tetangga-tetangganya dan nanti uh, tetangganya ini akan membuat suatu uh, rupture evolution yang kita sebut dengan domino effect tadi. Nah, domino effect ini memberikan atau menghasilkan gempa yang cukup signifikan dan sama dengan gempa jika main fault saja yang terjadi atau terjadinya slip pada main fault seperti model 3 ini. Nah, di model 3 ini main fault itu mudah untuk slip sedangkan fracture itu tidak mudah untuk slip. Nah, seperti yang teman-teman lihat, rupture itu mulai di main fault-nya. Nah,
nanti manifoldnya ini menjalar secara bilateral dan itu mengaktifkan fracture-fracture yang berkoneksi dengan manifold itu tadi. Walaupun fracture ini tidak mudah untuk slip, tapi karena energi dari gempa uh, akibat rupture di manifold itu bisa menyebabkan aktivasi di fracture itu tersendiri. Nah, magnitud dari gempa yang sebelumnya cascading dengan ini itu ekivalen atau sangat dekat. Yang sebelumnya itu adalah menghasilkan gempa 5,5, sedangkan ini menghasilkan gempa 6. Nah, selanjutnya eh, fisik yang bisa kita lihat dari cascading ini adalah apa yang kita sebut dengan cascading speed atau uh, uh, kecepatan rupture uh, berevolusi di dalam fault damage zone atau di dalam fracture network itu. Nah, jika teman-teman lihat uh, secara line source maksudnya kita tidak melihat kompleksitinya. Nah, dari gempa model 3 tadi, yang mana main fault-nya saja yang rupture, sedangkan uh, fracture network-nya sangat sedikit untuk rupture, kita bisa melihat um, rupture speed, cascading speed itu sama dengan rupture speed pada satu line source. Jadi, apa yang kita lihat dari dari kejauhan dengan menggunakan regional seismometer sebagai line source, kita bisa melihat kecepatannya itu setara dengan subsea, yaitu sekitar 0,7 dari shear wave speed, 0,7 sampai 0,9 di model saya. Nah, tapi kalau cascading speed itu terjadi, kalau cascading rupture itu terjadi, eh, average rupture speed yang kita amati itu sangat sangat rendah. Nah, jika kita melihat sebagai line source, secara skematik ini bisa diartikan bahwa uh, rupture itu berevolusi seperti berikut. Jadi dia itu zigzag. Nah, itu yang menyebabkan um, average rupture speed itu rendah. Nah, average rupture speed ini yang nantinya uh, average rupture speed yang rendah ini yang nantinya diinterpretasikan sebagai gempa itu terjadi di area yang sangat kompleks. Yang dalam hal ini kompleksitasnya itu adalah geometri. Jadi jadi rupture dari suatu gempa yang menghasilkan average rupture speed yang rendah itu disebabkan oleh uh, uh, evolusi yang berada di dalam damage zones, bukan di main fault-nya. Seperti itu. Nah, konklusi ini itu adalah yang pertama, kita modelkan 3D dynamic rupture dengan menggunakan ratusan fracture di damage zone. Nah, dynamic rupture ini tidak bisa um, berpropagasi dari uh, nucleation zone di model nomor 1. Nah, di model nomor 2, cascading rupture itu bisa kita amati, tapi dia tidak bisa mengaktifkan manifold-nya tadi karena energi sudah habis di damage zones di antar fracture itu. Nah, yang terakhir di model nomor 3 kita bisa bisa amati tadi runway rupture pada manifold itu bisa mengaktifasi uh, uh, slip pada fracture-fracture yang sebelumnya tidak mudah untuk slip karena energi yang sangat besar dari manifold-nya. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa um, uh, convince teman-teman untuk bahwa di um, gempa yang diinisiasi di fracture network di dalam damage zone itu juga bisa menghasilkan gempa yang sangat besar yang ekivalen dengan rupture yang terjadi di uh, hanya di main fault. Itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Kadek Palgunadi buat presentasinya yang sangat menarik ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari presentasi tadi bahwa memang bahwa studi mengenai earthquake dynamics di Indonesia memang
masih hampir tidak ada ya, jadi belum ada kepakaran, makanya ini kami menginisiasi untuk mengundang Blikadek dalam memberikan insight bagi kami mengenai earthquake dynamics ini ya. Jadi buat teman-teman sekalian tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita merepresentasikan sumber gempa itu sebagai suatu finite source ya, jadi sumber yang terbatas. Kita definisikan dengan dimensi panjang dan lebar, kemudian kita bisa mendapatkan di situ seismic momennya, tetapi di finite fault yang biasa itu kita sebut sebagai kinematic model ya, karena di Ya, situ kita belum memperhitungkan ya gaya-gaya atau forces yang bekerja menyebabkan gempa tersebut. Nah, kalau kita mau memperhitungkan gaya-gaya tersebut, maka earthquake dynamics inilah adalah studi untuk memperhitungkan gaya-gaya yang menyebabkan gempa itu ya. Dan tadi sudah dijelaskan sama Blikadik bahwa kita menggunakan elastodynamics equation ya. Jadi bagi yang semester 8 ini ya, sudah belajar juga pendahuluan ya, atau pengantar mengenai elastodynamics equation dengan Pak Dr. Iman Suwardi ya. Kemudian tadi yang saya tangkap juga adalah dalam pemodelan ini juga tadi menggunakan software yang open source, yaitu Sesol ya beli ya. ya, betul. Sesol, di mana beli kadek ini juga adalah salah satu developernya. Jadi buat teman-teman yang nanti tertarik untuk studi mengenai earthquake dynamics ini bisa menggunakan software Sesol ini. Tadi Blikadik sudah mempresentasikan beliau menggunakan beberapa model ya, M1, M2, M3 tadi untuk menunjukkan bahwa gempa bumi itu bisa terjadi di damage zone, kemudian dia bisa men-trigger propagasi rupture yang lebih luas di main fault-nya. Tadi ada Ya, beberapa skenario yang diujikan ya. ya, Jadi sangat menarik ya. Jadi terutama yang baru-baru ini terjadi di gempa Turki, tadi sudah disebutkan juga bahwa ke initiation atau inisiasi dari gempanya itu terjadi di salah satu branch ya. Bisa dibilang branch ya, Beli ya. Bisa ya, dibilang salah satu salah brand sih. satu branch dari fault-nya. Kemudian rupture-nya secara cascading berpropagasi di main fault-nya. Kemudian di situ terjadi kompleksitas. Ya, Lalu tadi juga sudah dijelaskan bahwa failure di damage zone itu bisa men-trigger gempa terpropagasi rupture-nya secara lebih luas dan kompleks di main fault-nya ya. Jadi ya. sangat menarik. Kami ucapkan terima kasih Bli Kadek buat presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya silakan. Sebelumnya ini saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang hadir. Ini ada dari Stageov Sorong ya, ada Yopi Ruben di sana, kemudian ada Mas Gatut Daniarsyad dari BMKG Pusat ini saya lihat, kemudian ada Dr. Ratri ya dari Malang, kemudian ada Dr. Hijrah dari Surabaya ya, Surabaya, kemudian ada Kak Yeskel Halawet dari Ambon, kemudian ada Bli Satria Bunaga dari Bali atau dari Lombok nih. Kemudian ada Emi dan Mas Dimas dari Taiwan ini, Emi yang lagi S3 di Taiwan ini. Ini Emi sudah raise hand, dipersilakan Emi. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Kada yang sudah menjelaskan dengan dan mudah dipahami. Eh, Mohon izin Pak, di sini saya agak kurang paham terkait dengan yang tiga tipe yang sudah disebutkan, yang tentang manifold dan fracture, tidak mudah slip, kemudian ada yang mudah slip. Itu eh, apa sih yang menyebabkan dia itu mudah dan tidak mudahnya slip? Apakah stres, stresnya atau gayanya atau gimana? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Emi atas pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang penjelasannya tidak saya tampilkan di sini karena itu eh, akan membutuhkan waktu yang cukup cukup lama untuk menjelaskan. Nah, yang pertama, failure itu kan didefinisikan oleh, jadi apakah shear stress itu eh, berada di atas dari eh,
kekuatan dari fault-nya itu, atau kita sebut dengan fault strength. Nah, fault strength ini itu didefinisikan sebagai kalau kita di pelajaran fisika waktu SMA ya. Nah, uh, fault strength itu maksimum fault strength itu adalah uh, mu s atau static friction dikali dengan normal kan. Nah, itu kita sebut sebagai gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah fault strength-nya. Nah, kalau misalkan gaya yang dipakai untuk mendorong di atas dari fault strength-nya itu, uh, uh, si sesarnya itu akan mulai bergerak. Atau dalam hal ini, jika kita umpamakan sebagai balok yang berada di atas meja dengan uh, uh, friction uh, force-nya itu adalah mu s kali n. Jadi kalau gayanya itu lebih besar atau sama dengan mu s kali n, dia akan mulai bergerak. Nah, pergerakannya itu makin lama, mu s itu akan menjadi mu d. Nah, itulah ide dasar sebenarnya dari earthquake dynamics ini. Nah, makanya failure itu didefinisikan sebagai seberapa dekat si initial stress ini terhadap fault strength. Nah, semakin dekat dia dengan fault strength itu didefinisikan sebagai makin um, makin mudah untuk slip, karena dengan kenaikan shear stress yang sangat sedikit itu bisa uh, menginisiasi gempanya atau membuat fault strength-nya itu uh, 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 turun menjadi dynamic strength seperti itu. Nah, jika dia fault strength-nya itu jauh lebih besar daripada shear stress initial stress-nya itu, dan ini biasanya terjadi di fault-fault yang uh, fault-fault yang dormant lah bisa kita bilang. Jadi fault yang um, arah deformasinya itu tidak sesuai dengan regional deformasi atau lokal deformasi. Jadi misalkan deformasinya itu ke arah timur barat, nah dia faultnya itu utara selatan. Jadi bukannya malah melemahkan, tapi dia malah menguatkan. Nah itu bisa kita sebut dengan unfavorable to sleep atau tidak mudah untuk sleep. Nah perbedaannya seperti itu aja. Jadi mulai dari perbedaan di fault strength dan perbedaan dari um, selisih dari fault strength ke initial shear stress. Apakah menjawab pertanyaannya? Siap, terima kasih Pak Ya, sudah menjawab dengan baik. ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Emi buat pertanyaannya. Jadi Emi ini sekarang lagi S3 ya di Taiwan ya. Wah, keren. Eh, Tadi juga saya ucapkan selamat bergabung buat Pak Darwin Harahap ya, sebagai dosen di Prodi Geofisika dan Phuket 1 STMKG. Terima kasih Pak sudah bergabung. Baik, Sama-sama, oke Bapak. terima kasih. Baik, baik ini sudah ada dua orang yang, Lanjutkan ya, lanjut. oke Bapak, terima kasih Pak. Selanjutnya udah ada dua yang bertanya ini dari Taruna, dari Raihan Irfan Helmi. Baik, dipersilakan. Siap, mohon izin Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Irfan Hilmi. Saya Taruna tingkat 1 dari STMKG. Mohon izin Pak, izin bertanya. Sebelumnya saya masih agak kurang paham terkait apa itu yang dimaksud dengan dynamic, istilah dynamic cascading, dan juga bagaimana hal itu bisa diilustrasikan dalam video yang sebelumnya itu Pak. Terus yang Ya. satu lagi, bagaimana hubungan antara rekahan yang berorientasi baik itu di zona kerusakan dengan gempa bumi yang signifikan. Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Rehan atas pertanyaannya. Nah, seperti yang saya diskusikan sebelumnya, dynamic ini adalah perubahan dari, jadi kita um, um, memperhitungkan perubahan dari stres terhadap waktu selama gempa itu terjadi. Nah, kalau misalkan kinematik model yang yang ini itu tidak bisa menjelaskan bagaimana gempa yang mulai dari sini itu menghasilkan high slip atau slip yang sangat tinggi di segmen yang paling ujung gitu. Nah, dengan dynamic model ini kita bisa
menjelaskan itu. Entah dari fault strength-nya ini lebih rendah ataupun terdapat apa atau fault segmen sebelah sini itu lebih mudah untuk slip. Nah, makanya dia karena dia sudah siap atau lebih mudah untuk slip, dia akan menghasilkan uh, um, slip yang lebih besar. Nah, tapi tidak sesederhana itu. Jadi itu cuma perumpamaan saja. Nah, dynamic cascading ini, kalau kita melihat video-video yang ini, jadi cascading ini terjadi kalau fracture network atau fracture-fracture di sekitar fault damage zones ini itu mudah untuk slip atau align dengan ambient stress atau local stress lah. Nah, kalau uh, fracture di antara di dalam damage zone ini mudah untuk slip, jadi satu perturbasi atau satu gangguan stres di satu fracture itu slip. Nah, dia akan mentransfer stres ke fracture-fracture tetangganya gitu kan. Nah, fracture tetangganya ini nanti slip, dia juga akan mentransferkan stres lagi ke fracture tetangganya lagi. Nah, itu bisa diumpamakan sebagai domino effect gitu. Jadi satu jatuh, semuanya jatuh karena semuanya sudah align. Nah, seperti video ini. Jadi semuanya kan satu garis nih, satu arah lah. Jadi perturbasi yang kecil itu nanti bisa men-trigger gempa yang akhirnya sangat besar karena dimulai dari uh, uh, segmen yang sangat kecil gitu. Nah, tapi di observasi dari dengan menggunakan seismogram ini kita tidak bisa melihat karena yang bisa kita lihat adalah representasi dari entah itu finite source atau gempa itu sebagai source, sebagai point source, sebagai titik. Karena yang pertama kita tidak mempunyai uh, resolusi yang tinggi untuk mengamati proses gempa itu. Dan yang kedua, kita tidak bisa nebak di mana gempa itu akan mulai untuk masang instrumen yang high resolution gitu. Nah, kalau kita bisa masang sensor di area yang kemungkinan akan terjadi gempa dan memang terjadi gempa di sana beberapa saat kemudian, nah baru kita bisa mengamati apakah gempa itu mulai dari damage zone atau segmen yang kecil itu nanti ditransfer ke segmen yang besar atau dia memang terjadi cascading di segmen-segmen kecil aja. Jadi gempa yang segmen yang besar itu tidak slip. Seperti itu. Bagaimana Raihan? Ada pertanyaan lagi? Baik, cukup Pak. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih jawabannya buat Blikadek. Ini ada satu lagi dari Joe Roni. Ini dipersilakan. Terima kasih Pak Dimas atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali ya mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadek. Saya setuju kalau memang kita mesti sepakat dulu bahwa gempa itu merupakan suatu dimensi ya yang tadi telah dijelaskan bahwa ada lebar, ada panjang ya, karena cuman direpresentasikan melalui titik seperti lingkaran yang tadi sudah dijelaskan, atau mungkin robekan kertas gitu ya Pak Kadek ya. Ya betul. Ya, mungkin masukan saya Pak Kadek, apakah bisa dikombin dengan data VS dan VP dari masing-masing batuan sehingga kita bisa melihat apa namanya tadi pergerakan propagasi gelombangnya tuh Pak Kadek. Jadi sehingga kita bisa mengetahui kira-kira sesar atau rupture mana gitu yang kira-kira aktif gitu. Jadi dari situ apakah bisa dihubungkan gitu Pak Kadek, mungkin nanti diberikan penjelasan. Karena seperti yang kita ketahui kalau semakin besar gelombang VP-nya, karena kan kecepatan gelombangnya itu kan 7 sampai 14 km per second tuh, dibandingkan dengan gelombang sekunder yang cuma 4 sampai 7. Apakah bisa dikombin sehingga kita bisa ketahui kira-kira arah rupture mana yang kira-kira yang tadi bisa main fault-nya itu bisa
bisa ketemu di mana gitu yang bisa sehingga kita bisa prediksi kira-kira apakah dari gelombang gempa yang kecil itu bisa men-trigger gelombang yang besar itu. Gimana Pak Kadek caranya? Apakah cuma dari di bawah skala 6 saja atau bisa lebih dari skala itu? Nah, lalu saya sangat setuju Pak Kadek yang tadi berdasarkan formula yang dibangun. Di situ ada energi potensial pegas, saya lihat. Ada juga sleep ya yang mengakibatkan energi panas. Ini yang saya setuju Pak Kadek. Jadi kalau misalnya kalau di darat mungkin kita bisa buat apa, tapi bagaimana kalau misalnya di laut Pak Kadek? Kadang-kadang saya berpikir, wah kalau persamaan atau formula ini ada hubungannya dengan energi panas, berarti kan ada kaitannya dengan perubahan suhu tuh di permukaan laut tuh. Nah, apakah kita bisa melihat tuh kira-kira kalau terjadi anomali di suatu perairan, ya mungkin dari segi apa namanya oceanografi fisiknya, apakah itu bisa mendeteksi ada terjadi suatu gempa karena ini kan berkaitan dengan slip atau bagaimana Pak Kadek? Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih karena kita tahu bahwa inti bumi ini kan dia panas ya. Dari biar bagaimanapun dia memang masih lempeng tuh sehingga terjadi gempa dan lain-lain. Kalau misalnya dia tidak panas berarti kan nggak mungkin bisa terjadi pergerakan lempeng ya. Nah mungkin seperti itu Pak Kadek. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jeroni atas pertanyaannya. Nah, yang pertama, pertanyaannya itu adalah apakah kecepatan gelombang P atau gelombang S berdasarkan mungkin studi imaging ya, tomografi, itu bisa mendeteksi atau memprediksi failure dari satu fault. Nah, jawaban saya itu kemungkinan uh, belum bisa dikonklusikan ke sana ya. Jadi kecepatan semakin cepat gelombang P dan gelombang S itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan failure dari sesar. Tapi kecepatan gelombang P dan gelombang S itu akan mengenhance atau uh, en- uh, atau mm, mm, membuat propagasi dari gempa itu makin uh, damaging atau enggak. Nah, contohnya kalau misalkan VS-nya sangat rendah, nah kemungkinan besar gempa itu akan menghasilkan ground motion atau shaking yang sangat tinggi. Nah, tapi itu tidak ada hubungannya dengan uh, failure kriteria atau apakah dia akan failure di sana atau enggak. Tapi dia lebih ke um, mempengaruhi uh, dynamic proses dari gempa itu tersendiri. Kemungkinan besar apakah gempa itu akan menjadi super shear rupture. Super shear rupture itu adalah gempa yang kecepatannya rupture yang kecepatannya itu di atas dari VS. Nah, itu biasanya terjadi di area fault damage zone dengan VS yang biasanya di area damage zone itu VS atau VP-nya itu jauh lebih rendah daripada host rock-nya. Nah, itu kita bisa mendapatkan yang disebut dengan sustain super shear rupture. Nah, itu bisa, tapi tidak tidak bisa memprediksi di mana gempa itu akan terjadi atau apakah gempa itu terjadi atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita mengetahui apakah gempa itu akan rupture sepanjang fault itu atau gempa itu rupture di satu part dari fault itu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Nah, tapi insight-nya itu bisa diformulasikan dengan melakukan simulasi seperti dynamic simulasi ini dengan menggunakan data-data observasi yang ada di tempat itu. Yang pertama, mungkin plate rate-nya kita harus tahu arah deformasinya kemana, uh, mengukur atau mengaproksimasi dari stres yang ada di sana karena stres tidak bisa dihitung, jadi hanya bisa diaproksimasikan. Dan hal lain yang tidak bisa dihitung adalah kita tidak tahu friction coefficient yang di sana itu berapa, dan itu sangat penting di dynamic simulation. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan banyak-banyak simulasi untuk uh,
memberikan hasil. Nah, hasilnya itu nanti merupakan em, seismic hazard. Jadi bukan kita menentukan oh kemungkinan besar di titik ini akan terjadi gempa dengan magnitudo 6 atau gempa dengan magnitudo 8, tapi yang bisa diberikan adalah probabilitas dari gempa 6 di sini itu berapa, probabilitas gempa 8 berapa. Dan untuk itu kita tidak bisa memprediksi seberapa besar untuk satu partikular atau satu event aja, itu kita nggak bisa bilang seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah anomali panas akibat gempa itu bisa mempengaruhi suhu di laut gitu ya? Nah, perlu diklarifikasi sedikit adalah di sini adalah, nah panas yang saya maksud itu panas yang sangat terlokalisasi di beberapa spot di faultnya, dan panasnya itu tidak sampai uh, uh, kemungkinan besar ya, ini saya belum pernah tahu apakah panasnya itu bisa memanaskan uh, laut atau tidak. Yang pasti panas yang ada di batas lempeng itu sangat tinggi, tapi itu terlokalisasi kemungkinan besar karena disipasi dari panas itu sangat sangat tinggi. Jadi semakin jauh dari pusat slipnya itu uh, suhunya turun semakin cepat. Oleh karena itu, kalau intuisi saya mengatakan sepertinya sih tidak ya. Apakah uh, gempa itu bisa mempengaruhi suhu? Nah, kalaupun bisa, kemungkinan yang pertama kali mendeteksi itu adalah seismic wave, karena uh, kecepatan dari uh, propagasi gelombang itu jauh lebih besar daripada kecepatan panas untuk merambat secara konveksi ataupun induksi seperti itu. Mungkin bisa menjawab, Pak, pertanyaan. Oke, terima kasih Beli Kadek. Eh, Pertanyaan yang terakhir tuh memang saya juga bingung ya, karena logika saya tadi itu berpikir kalau memang karena air ini kan mediumnya homogen ya, jadi karena sama, terus bisa dipropagasi gitu Pak Kadek. Propagasi gelombangnya, gelombang panasnya itu bisa dijalarkan juga gitu seperti gelombang yang merambat gitu. Pikir saya Ya, tadi seperti itu Pak Kadek. Mungkin ya, itu maksud saya. Terima kasih Pak Kadek. ya, sama-sama, Baik, Pak. terima kasih buat Pak Joroni buat pertanyaannya. Sangat menarik ya. Ini mungkin kita batasi, ini ada dua pertanyaan terakhir dari Najib dan Muhammad Lutfi ya. Mungkin dua-duanya bisa menyampaikan pertanyaannya satu persatu. Nanti sekalian dijawab oleh Beli Kadek dan sekaligus statement penutupnya. Mungkin begitu ya. Silakan. Ya, Silakan Najib. Baik, terima kasih Pak Dimas atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada Pak Kadek atas presentasinya, sangat menarik sekali. Mungkin pertanyaan saya di sini, pada presentasi Pak Kadek kan menjelaskan eh, trigger yang disebabkan oleh patahan kecil ya Pak. Nah, hmm. itu apakah mungkin pada pada apa namanya itu kejadian gempa itu bisa dihitung kejadian gempa itu kejadian gempa yang disebabkan oleh saturasi fluida pada Gunung Merapi itu menyebabkan kejadian gempa besar. Apakah bisa dihitung dengan pemodelan ini? Lalu juga pertanyaan kedua saya pada pemodelannya ini, Pak. Ini kan kita pakai forward modeling ya kayaknya, atau inversi ya, forward modeling kan, Pak. Modeling ya. Itu yang jadi acuannya itu ap- untuk melihat apakah pemodelan kita benar pada suatu kejadian gempa itu pada sintetik seismogramnya atau pada ground motionnya, Pak. Itu mungkin pertanyaan saya, dua itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih buat Najib. Selanjutnya buat Muhammad Lutfi, dipersilakan. Siap, terima kasih Bapak yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan sajian presentasi yang sangat begitu baik, dan saya mohon maaf apabila terdapat noise
karena di sekitar kos saya terdapat acara. Yang ingin saya tanyakan, izin bertanya Pak, terkait dengan gempa yang diinisiasi oleh fracture yang kecil, tetapi menghasilkan gempa besar seperti halnya dynamo effect yang tadi telah disebutkan penyebabnya karena dynamic cascading, local stress, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan tadi telah disinggung terkait event gempa yang ada kaitannya dengan dynamic cascading yaitu gempa Turki. Bagaimana kira-kira sebenarnya proses secara singkat gempa Turki yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan dan apakah ada kemungkinan daerah di Indonesia mengalami hal yang mirip seperti itu? Mohon izin, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih buat pertanyaan dari dua taruna kita. Belik Adik dipersilakan untuk menjawab dan sekaligus untuk closing statement-nya untuk sesi kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Yang pertama, apakah perturbasi di fluida akibat Merapi itu bisa menghasilkan gempa yang besar di sekitarnya? Nah, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah seberapa seberapa jauh em, seberapa jauh sumber uh, 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 perturbasi fluida itu ke uh, struktur utama atau fault di sekitar Gunung Merapi. Kalau misalkan dia terlalu jauh, uh, kemungkinan besar ya, saya tidak bisa berspekulasi. Kemungkinan besar tidak terpengaruh karena dynamic stress itu transfernya itu decay-nya sangat besar. Jadi 1 per jarak kuadrat di lebih dari beberapa uh, lebih dari 10 atau 15 kilometer itu bisa atau bisa kita sebut far field itu uh, decay dari stresnya itu bisa 1 per distance pangkat 3. Jadi kemungkinan besar tidak ya. Cuma kalaupun kita pengen melakukan assessment di sana, ya kita harus melakukan simulasi dengan constraint dari uh, geologi ataupun stres di sekitar dua struktur itu. Nah, kayaknya seperti itu ya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana karena ini forward model, bagaimana cara kita untuk double check apakah hasil kita itu sesuai dengan fisik yang ada di sana ataupun proses yang ada atau proses selama gempa itu terjadi. Nah, ada beberapa hal yang bisa digunakan sebagai verifikasi. Yang pertama dari sintetik seismogramnya, tapi sintetik seismogram ini tidak bisa di-compare apple to apple dengan data observasi karena ini merupakan forward model. Nah, tapi ada juga sekarang beberapa peneliti dari Republik Ceko itu sudah melakukan inversi secara dinamik. Nah, namun inversi dinamik ini menggunakan computational power yang sangat besar. Makanya belum visible untuk daily routine processing gitu. Nah, oleh karena itu selanjutnya yang bisa di-compare adalah GPS atau deformasi setelah gempa itu terjadi. Atau bisa juga diverifikasi dengan menggunakan surface deformation dari INSAR atau satelit observasi itu. Nah, begitulah caranya memverifikasi apakah model kita sudah sesuai dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab di sekitar tempat interest kita tadi. Nah, pertanyaan dari taruna yang kedua, saya lupa namanya, maaf. Lutfi. Lutfi, pertanyaan dari Lutfi. Sebentar, boleh diulangin ya Tadi pertanyaannya? terkait contoh gempa Turki itu. Oh ya, betul. Nah, contoh gempa Turki itu, nah kebetulan kami di research group di KAUS sudah mempublikasikan gempa Turki dan kami berpikir bagaimana sebenarnya gempa itu bisa terjadi. Nah, dengan menggunakan multidisiplin analisis.
Nah, analisis yang kita sebut dengan back projection, jadi kita melihat evolusi dari rupture-nya itu berdasarkan waktu dan lokasi dari rupture. Nah, dari analisis kami menyimpulkan kalau gempa itu mulai dari satu branch yang sangat kecil di sebelah selatan dari East Anatolian Fault. Nah, rupture itu berpropagasi dan mentransfer energi dynamic stress, mentransfer dynamic stress ke East North Anatolian Fault, dan dia berpropagasi ke utara karena arah dari um, segmennya itu lebih ke utara, makanya dia cenderung untuk mentransfer energi jauh lebih besar ke utara, yang biasa kita sebut dengan directivity effect ya. Nah, directivity effect itu cenderung untuk push force ke arah utara. Makanya kita bisa mengamati ada beberapa detik untuk delay terjadinya rupture ke bagian selatan. Nah, makanya rupture-nya itu bagian utara dulu, dia delay untuk mengumpulkan energi. Nah, setelah itu rupture bergerak ke arah selatan dan akhirnya stop setelah menjalar sepanjang 100 km kira-kira. Nah, kalau bagian utara, nah titik stopnya itu berada persis di area yang sebelumnya pernah terjadi gempa di tahun 2020. Nah, jadi karena di sana telah terjadi yang kita sebut dengan stress drop, jadi stress drop itu sangat membuat rupture itu yang kita sebut tadi, yang kita pelajari tadi, unfavorable to sleep. Jadi dia tidak bisa sleep lagi karena udah pernah sleep sebelumnya. Dia perlu membutuhkan waktu untuk menaikkan energi untuk ngebreak, untuk menjadikan dia favorable to sleep. Dia butuh waktu. Nah, namun di bagian selatan, apa yang menyebabkan dia stop? Karena energi dari gempanya itu sudah habis, dan terdapat segmen yang uh, uh, jaraknya cukup jauh, sehingga dynamic stress itu tidak cukup untuk mengaktifkan segmen yang bagian selatan. Nah, segmen East Anatolian itu kan dia bisa sampai ke Dead Sea Fault ya, jadi itu sangat panjang tuh. Nah, tapi karena energinya sudah habis plus segmennya itu terpisah cukup jauh, kira-kira 10 kilo, jadi uh, sangat tidak bukan tidak mungkin, sangat less likely lah bisa kita bilang, kemungkinannya sangat kecil untuk mentransfer dynamic stress dari titik yang terakhir. Nah, sehingga dia itu stop di segmen ujung saja gitu. Nah, mungkin yang terakhir closing statement saya. Nah, karena dynamic rupture ini cukup challenging ya, makanya saya wajar jika tidak banyak orang yang tertarik. Nah, kemungkinan besar di Indonesia ini hal yang sangat kita mungkin lakukan ke depannya, apalagi computational power itu jauh lebih besar dengan harga yang lebih murah. Sedangkan kita juga punya sekarang yang namanya cloud computing seperti Amazon Cloud yang harganya cukup affordable. Nah, di Indonesia itu banyak daerah-daerah yang masih kita tidak tahu apakah di sana uh, uh, terjadi gempa yang sesuai dengan apa yang kita ketahui sekarang secara ilmu seismologi ataupun tidak. Karena di Indonesia itu kita banyak mengamati gempa, tapi yang kita tidak tahu adalah proses apa sih yang menyebabkan gempa itu. Karena setiap daerah di Indonesia saya amati mempunyai karakteristik yang sangat unik dari gempa, dan banyak secara fisika gempa itu banyak yang belum dieksplor. Nah, kemungkinan dengan belajar dynamic earthquake ini kita bisa mengetahui secara fisik, dan kita nanti bisa berkontribusi ke fundamental science dari earthquake ini sendiri. Misalkan di satu tempat, oh kenapa gempanya itu mulai dari gempa yang kecil-kecil selama seminggu gitu ya. Mungkin teman-teman BMKG atau
tahu lebih banyak gempa kecil itu ada dan nanti selama seminggu atau beberapa hari setelah itu terjadi gempa yang besar. Nah, fisika-fisika seperti ini yang belum bisa dijawab. Uh, di dunia pun belum ada yang bisa menjawab gempa ini dan itu hanya bisa dijawab dengan melakukan dynamic rapture ini dan bisa dijelaskan oleh itu. Nah, tapi bagaimana mekanismenya? Nah, itu nanti bisa dieksplor lebih jauh. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman tertarik untuk mempelajari fisika dari gempanya, nah satu hal yang saya rekomendasikan adalah mempelajari uh, dynamic rapture ini. Walaupun secara matematika dan komputasi ini sangat challenging, namun ya kita butuh belajar bersama-sama lah. Mungkin nanti saya juga belajar dan juga melatih atau mengajak teman-teman yang anak muda terutama untuk mulai untuk riset ini di Indonesia gitu. Jadi soalnya di Indonesia kita banyak banget fisik yang belum dieksplor secara gempa seperti itu. Terima kasih Dimas atas kesempatannya dan terima kasih juga atas teman-teman sekalian untuk kehadirannya dan mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf karena presentasi saya agak kurang lancar karena saya merasa kesulitan untuk mentranslate term-term dari earthquake dynamics ini ke bahasa Indonesia karena memang di bahasa Indonesia itu pun kita belum punya nih termnya. Makanya kalau bahasa saya campur-campur, mohon maaf. Nah, mungkin nanti ya ke depannya mungkin dengan bantuan Pak Dimas gitu ya, kita bisa membuat suatu buku earthquake dynamics di berbahasa Indonesia gitu untuk memudahkan berkomunikasi. Siap. Tadi kita fasilitasi kebetulan dari Hagi sendiri memang ada rencana ke arah sana, beli Kadek. Jadi dari Himpunan Ahli Geofisika Indonesia nanti kita berencana kita berkumpul lah beberapa expert yang muda nanti kita fasilitasi untuk menerbitkan buku begitu, Ya. beli Kadek. Baik, eh, sekali lagi terima kasih banyak buat Kadek Palgunadi buat presentasinya yang sangat menarik ya. Jadi diharapkan ini bisa menjadi ilmu dan bekal buat kita semua ya, baik taruna-taruni STMKG maupun peserta yang hadir di sini untuk kita nanti mungkin bisa lebih mendalami ya topik mengenai earthquake dynamics ini. Tadi diskusinya sangat menarik ya, pertanyaannya juga sangat banyak. Saya yakin juga yang lain juga punya banyak pertanyaan, tetapi waktulah yang membatasi kita. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kadek Palgunadi dari pimpinan STMKG juga. Nanti kami ada Certificate of Appreciation, nanti kami kirimkan melalui email. Terima kasih banyak buat waktu dan pikiran yang sudah dicurahkan ke kegiatan pada hari ini. Dan rencananya nanti kegiatan seperti ini akan kita laksanakan secara rutin ya, sekali 2 minggu. Nanti berikutnya tanggal 17 Juni 2023. Baik, mungkin itu saja buat kegiatan kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kita semua, terutama buat teman-teman yang hadir dari banyak tempat ini ya. Ada dari Papua, dari Sorong, dari Malang, dari Surabaya, dari Ambon, dari Bali, Mataram, dari Taiwan. Terima kasih buat kehadirannya dan diskusinya pada hari ini. Baik, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Saya tutup kegiatan hari ini dan selamat sore buat kita semua. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Udah stop recording.